One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia bersama maju. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia. Hey! Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Mau temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat datang tentunya di acara pagi hari ini di webinar Makin Cakap Digital 2022. Kali ini untuk komunitas masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tentunya untuk Indonesia Makin Cakap Digital di hari Senin tanggal 19 September 2022. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Meli Munial yang akan menemani, yang akan memandu acara selama kurang lebih 2 jam ini ya. Dan tentunya acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan Siberkreasi. Baiklah, untuk mengawali pagi hari ini, teman-teman semuanya di wilayah Kabupaten Madiun, marilah pertama-tama kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa melimpahkan segala rahmat dan barokahnya, bisa memberikan kesehatan kepada kita semua, bisa berkumpul walaupun secara virtual melalui Zoom pada pagi hari ini. Dan semoga webinar pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Dan sekarang Meli akan meminta admin silakan men-share screen info tata tertib kita pada pagi hari ini. Pertama-tama mikrofon tentunya akan dinonaktifkan oleh admin ketika memasuki ruangan meeting. Ini untuk menjaga ketertiban ya. Dan kolom chat hanya digunakan untuk bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik webinar kita pada pagi hari ini. Mohon tidak menekan tombol screen sharing atau annotation. Mohon tidak membagikan data pribadi demi keamanan Anda tentunya ya. Dan jangan lupa wajib mengisi daftar hadir sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Nanti akan terus diingatkan oleh admin di kolom chat. Thank you admin. Dan diingatkan juga yang mau berubah nama di Zoom-nya harus sesuai dengan nama link yang diregistrasikan ya. Jangan lupa. Baiklah, sekarang pagi hari ini cukup ramai. Sudah 122 sobat digital yang gabung. Yuk. Para netizen asyik Indonesia, kita berikan sikap yang sempurna, yang bisa on cam juga akan lebih baik lagi, karena Meli ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Terima kasih yang sudah memberikan sikap yang sempurna pada pagi hari ini. Semoga kita makin semangat di hari Senin ini ya. Webinar pagi hari ini juga akan dibuka oleh beberapa video sambutan. Dan video sambutan pertama kita akan dibuka oleh Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika kita, Bapak Joni G. Plate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan para narasumber peserta program Literasi Digital Nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Saat ini kita tengah memasuki era transformasi digital yang perlu didorong oleh talenta digital andal dan mumpuni. Perpaduan antara technical dan soft skills akan melahirkan kecakapan yang paling dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 saat ini. Perpaduan tersebut meliputi technical skills yang dikenal dengan DABC, yaitu Artificial Intelligence, Big Data, dan Cloud Computing, dan didukung oleh soft skills yang meliputi 4C, 4Cs, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, serta communication. Peluang kecakapan digital tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal, mengingat kita memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Survei APJI pada tahun 2022 beberapa waktu yang lalu menunjukkan lebih dari 210 juta penduduk Indonesia atau 77,02% dari seluruh populasi telah menjadi pengguna internet di Indonesia. Oleh karena itu, penyiapan sumber daya manusia bidang digital yang andal, yang produktif, dan yang berdaya saing menjadi kunci utama bagi terlaksananya transformasi digital nasional. Di tingkat dasar, kemampuan literasi digital menjadi keniscayaan bagi pengguna internet Indonesia dalam menavigasikan diri di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara konsisten menjalankan program literasi digital untuk memaksimalkan potensi ruang digital, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet seperti hoax, perundungan, kekerasan seksual, dan kejahatan cyber lainnya. Ibu Bapak hadirin sekalian, sejak dilaksanakan di tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Kinerja literasi digital nasional pun mulai menunjukkan peningkatan dari segi kualitas. Survei nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Katadata tahun 2021 menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia berada pada tingkat 3,49, naik dari indeks tahun sebelumnya sebesar 3,46. Namun capaian ini perlu terus kita tingkatkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra dan jejaring literasi digital nasional hadir untuk memberikan pelatihan pada 4 pilar utama, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Di tahun ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan menyasar kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat seperti kelompok perempuan, UMKM dan ultramikro, penyandang disabilitas, hingga petani dan nelayan. Ibu Bapak hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus digulirkan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Setelah Bapak Joni G. Plate, tentunya video sambutan kedua kita akan bersama-sama menyaksikan dari Bapak Direktur Jenderal Aplikasi Informatika kita, Bapak Samuel Brijani Pangerapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Indonesia terkoneksi, semakin digital semakin maju. Kita tahu semakin maju pun ya, karena perkembangan pengguna teknologi bukan hanya
Indonesia, tapi di semua penjuru dunia semakin meningkat pesat sejak pandemi COVID-19. Kita tahu segala keterbatasan di ruang gerak di ruang offline membuat semua orang jadi benar-benar beralih ke dunia maya dalam hal apapun. Tidak hanya kita tahu bahwa dunia digital itu bisa memberikan informasi dengan cepat, tetapi media digital juga bisa memberikan banyak manfaat. Kita bisa berkumpul dari satu kota ke kota lain hanya secara virtual melalui Zoom, mempermudah interaksi, bahkan sampai ada yang menjalankan usaha sampai menghasilkan cuan. Tapi kita tahu di balik semua itu ancamannya semakin banyak karena banyak informasi yang tersebar dan diterima masyarakat tanpa disaring bisa berpotensi tersebarnya hoax. Hal ini lagi sering sekali terjadi dan ini adalah hal-hal atau kesalahan yang harus diedukasi. Banyak bermunculan kita tahu di antara para pengguna media sosial, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Oleh karena itu setiap individu perlu sekali mendapatkan literasi digital agar lebih cakap beradaptasi di zaman ini. Kita juga harus mengantisipasi penyebaran informasi yang negatif. Karena setiap orang hendaknya pada nantinya literasi digital itu sama penting dengan membaca, menulis, dan pembelajaran ilmu lainnya. Dalam rangka wujudkan masyarakat yang paham akan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyusun 4 pilar kompetensi literasi digital menggunakan beberapa referensi global dan nasional. Disebutkan tadi sudah ada digital skill, safety, ethics, dan digital culture. Di mana pagi hari ini sudah ada narasumber yang sangat-sangat luar biasa yang sudah hadir sama kita membahas secara singkat, padat, dan jelas 20 menit masing-masing untuk membahas pilar tersebut. Meli ingin menyapa mereka satu persatu pagi hari ini yang sudah hadir di Zoom. Rata-rata wajahnya sudah Meli kenal ya, sudah pernah bersama Meli. Tidak usah berlama-lama lagi. Pembicara pertama kita, beliau adalah Head of Creative Visual Brand Hello Monday Morning. Beliau juga UMKM Investor. Ada Kakak Andri Hamidah, selamat pagi. Pagi Kak Meli, pagi teman-teman semua, apa kabar? Sehat ya Kak Andri? Harus gitu ya. Walaupun kadang-kadang lemes, namanya juga manusia pagi hari, tapi kalau memang udah kumpul niatan untuk berbagi, pasti semangat. Setuju? Harus. Kira-kira mau berbagi apa nih sama teman-teman di Kabupaten Aku akan Madiun? bahas tentang keamanan digital. Jadi kenapa bawa itu? Karena pertama lagi banyak isu juga. Jadi mau mencoba untuk menyuarakan hal positif aja. Betul. Gitu. Itu yang harus kita kasih. Hal-hal positif, biar yang negatif semuanya terendam ya. Terima kasih Kak Andri, selamat bergabung kembali ya. Pembicara kedua kita, ini Coach Relawan TIK, G-Coach Pro. Kita bilangnya Coach Eko Sugiono. Coach Eko, pagi. Pagi Mbak Meli, sehat, bahagia. Iya dong, sehat, bahagia. Coach Eko udah mau sharing apa nih sama Sobat Digital di Kabupaten Madiun? Hari ini budaya digital, bagaimana berbudaya digital di media sosial, Mbak. Siap, budaya digital itu dia. Karena terakhir kita ketemu tuh kalau nggak salah kita etis ya bahasnya ya. Ya, betul. Sekarang budaya. Mantap. Sampai nanti ya, Coach. Oke, siap Mbak Meli. Selamat Terima bergabung. Kasih. Pembicara ketiga, last not least, yang akan menutup diskusi ketiga kita, beliau adalah dosen juga, relawan TIK juga. Ada Bapak Edi Weharjo. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, Pak Edi, suara aman nih? Gimana? Aman? Agak kecil mendem, tapi nanti mudah-mudahan menjelang paparan sudah aman ya. Oke. Coach Edi mau bahas apa nanti sama teman-teman di Madiun? Apa? Kenapa? Etis. Oke, siap. Pokoknya kita harus tunjukin bahwa kita yang sopan ya, bukan yang nggak sopan kata orang-orang ya. Siap. Selamat bergabung Pak Edi. Oke. Baiklah, sudah hadir tiga-tiganya. Siap-siap. Door prize juga menanti, tapi door prize-nya diambil dari apa? Dari nama-nama mengajukan pertanyaan. Jadi fokus, ajukan pertanyaan, nama jelasnya. Nanti akan mendapatkan saldo dompet digital, yaitu berupa saldo OVO. Target ini unik, jadi tidak mungkin door prize-nya berulang. Akan terhapus nanti ya. Langsung yuk, melihat waktu juga sudah berjalan terus. Kita langsung aja masuk pembicara pertama kita, acara inti kita tentunya. Silakan Kakak Andri, the screen is yours. Oke, terima kasih Kak Meli. Terima kasih juga kepada Maha Kuasa ya, masih bisa mengumpulkan di sini beramai-ramai. Dan terima kasih juga si berkas dari Kominfo sudah
membuat kita bisa berkumpul di sini. Nah, kita mau ngapain sih? Kita mau sharing-sharing teman-teman. Pagi-pagi kita mau panasin otak, kita mau upgrade ilmu kita. Nah, perkenalkan, nama saya Andri Hamida. Sebelum banyak bertanya, saya jelasin dulu. Hamida di sini bukan orang Jepang, bukan orang Korea. Saya asli Indonesia. 100% made in Indonesia, gitu ya. Nah, perkenalkan saya untuk share screen. Apa sih akan saya bahas? Tadi sudah disinggung sedikit tentang aman budaya digital. Nah, sekarang kita hidup di dunia nyata, tapi sudah menyatu dengan dunia digital. Jadi ini dunia nyata, dunia digital sudah menyatu menjadi satu, tidak dapat dipisahkan. Apa yang ada di dunia digital pasti ada di dunia nyata. Begitu juga sebaliknya. Contoh, meeting bisa di dunia nyata, di digital bisa. Kerja bisa, pesan ojek online bisa, pesan makanan bisa, apalagi menabung, investasi, semua bisa online juga teman-teman. Bahkan sekarang cari jodoh aja bisa online, ya nggak? Banyak aplikasi-aplikasi cari jodoh ya, bahkan bisa sampai menikah gitu. Jadi sekarang sudah dapat dipisahkan. Begitu juga dengan keamanannya. Kita kalau hidup di daerah yang perampokannya tinggi, begalnya banyak, penipunya banyak orang hipnotis, kita kan pasti takut. Kita lebih waspada, kita lebih gembok pintu, kita kunci pintu, kita ganti gembok, kita lebih lihat kiri kanan, kita lebih jaga. Sama seperti dunia digital. Kalau kita lihat hanya hoax-nya aja, penipuannya aja, dampak negatifnya aja, kita pasti akan takut menggunakannya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan respon yang baik, kita lebih waspada aja, lebih hati-hati teman-teman. Nah, apa sih saya lakukan? Jadi ada beberapa bisnis. Yang pertama adalah salah satu digital agency di Jakarta dengan nama HMM atau Hello Monday Morning. Terus menjadi direktur di PT Armada Group Indonesia, tergabung dalam komunitas Development Society, menjadi narasumber di berbagai tempat, biasa untuk entrepreneur, personal development, ataupun marketing expert. Nah, 2 tahun ini saya jalani adalah UMKM investor, teman-teman. Jadi saya sering ke Bantu, ke Salatiga, daerah Jogja, lalu ke Malang, Batu, ngapain? Saya dan partner lihat-lihat UMKM di sana. Untuk apa? Untuk kita beli permodalan, kita beli pelatihan, kita angkat levelnya. Karena kita mikir di bawah 70% ekonomi Indonesia ditopang dari UMKM. Gitu. Kalau ada yang mau ngobrol, boleh email, boleh DM, atau enggak scan aja QR code-nya. Langsung masuk ke materi utama, teman-teman. Ada 202 juta pengguna yang sudah menggunakan internet di Indonesia. Berkembang secara masif karena COVID. Sekarang berarti 200 juta itu sudah sekitar 70% lebih. Contohnya orang tua saya. Dulu sebelum COVID nggak mau pakai Zoom, nggak mau pakai Google Meet. Ayah ibu nggak ngerti, capek katanya. Sekarang kebalikannya. Nggak mau keluar rumah. Enak katanya, mau meeting, pakai kemeja, kancing, meeting, selesai meeting, buka baju, tidur lagi. Mudah dan praktis. Apa aja bisa. Pesan makan bisa, cuci mobil bisa, bersih-bersih rumah bisa, mau laundry bisa, meeting kerja bisa, apapun sekarang bisa online. Jadi masyarakat sudah semakin nyaman, semakin percaya. Sampai-sampai perbankan pun bisa masuk. Dompet digital muncul, bank digital muncul, investasi pun muncul, teman-teman. Obligasi, reksadana, trading pun bisa dari online, trading saham. Nah, karena sudah banyak yang menggunakannya, pasti ada oknum tanda kutip yang melakukan hal-hal buruk untuk keuntungan pribadi, ya, seperti penipuan dan pencurian akun. Nah, makanya itu sebagai kita masyarakat yang smart, cerdas, dan bijak harus memahami apa itu keamanan digital. Jangan sampai kita membuka peluang lebih banyak lagi untuk si oknum-oknum ini. Apa sih keamanan digital? Keamanan digital adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman. Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Ya, memang ada isu di belakang ini, data kita bocor segala macam. Tidak dipungkiri, memang itu menakutkan. Tidak dipungkiri, itu memang sebuah kesalahan cukup besar. Tapi apa daya yang bisa kita lakukan? Hanya itu yang dapat kita lakukan. Jadi kita daripada kita berkoar-koar, daripada kita panik, lebih baik kita waspada. Oh, data kita bocor, berarti sekarang kita harus lebih waspada dengan nomor-nomor asing. Oh, data kita bocor, berarti kita sekarang lebih ganti password dulu. Intinya adalah bagaimana kita cara merespon. Oke. Kalau ada jalanan yang rusak, jalanan hancur, kita tetap bakal lewatin, cuman lebih berhati-hati aja. So, buat kalian yang ketakutan, jangan takut. Yang penting kita tingkatkan kewaspadaan kita dahulu. Memberikan respon yang baik, tidak usah berkor-kor, karena percuma mereka juga lagi kerja keras, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa kompetensi yang akan dibahas. Yang pertama, mengamankan perangkat digital. Itu sesimpel kita mengganti password, karena kita terkadang suka lupa memberikan gadget kita ke orang lain.
Mengamankan identitas digital yang juga penting, mempelajari penipuan digital. Ini saya akan sharing bagaimana metode-metode mereka di nanti. Memahami rekam digital yang juga sangat penting. Kenapa? Karena sekarang dunia digital ini dalam satu lingkaran yang utuh, tidak ada lubangnya. Jadi sepintar apapun kita menghapus, pasti akan ketemu. Bayangkan 30 tahun lagi anak Anda bertanya kepada Anda, dulu ngapain aja di internet, dicari-cari ketemunya hal-hal yang kurang enak, hal-hal yang kurang baik, hal-hal maaf yang memalukan, yang tidak enak ya. Lalu apa lagi? Memahami rekam digital bagi anak juga penting. Jangan sampai kitanya aman, anak kita yang kena menjadi sasaran berikutnya. Ini tidak akan saya bahas semua, saya akan bahas dua aja, yaitu mengamankan identitas digital dan mewaspadai penipuan digital. Langsung kita masuk ke materi penipuan online. Di tahun 2020 ini ada 167.000 laporan penipuan online. Ini yang dilaporkan. Berarti yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi. Di tahun 2021 menurun lebih dari 30% menjadi 115.000 laporan. Wow, 30% teman-teman. Berarti apa yang kita lakukan di sini, apa yang dilakukan Kominfo sudah membawakan hasil yang cukup baik, bahkan sangat baik di angka 30%. Tapi masih kurang, harus kita terus edukasi, harus kita terus suarakan, harus selalu kita gaungkan. Kalau bisa sampai ke 0 laporan. Kenapa? Karena itu kerugian sangat besar. Orang yang melaporkan biasanya kerugian besar kan, bisa sampai 1 juta atau enggak 10 juta. Kita asumsikan 1 juta. 115.000 laporan dikali 1 juta. Oh, itu berapa miliar? Atau mungkin sampai triliunan. Banyak sekali kerugian-kerugiannya. Jadi, mari kita bergandeng tangan untuk menjaga digital kita agar lebih aman. Nah, ini contohnya. Yang mereka lakukan sekarang adalah mengkoleksi data. Kalau teman-teman tahu, dulu kan ada mama minta pulsa, anak Anda masuk kantor polisi minta duit, ada operasi minta duit, itu sekarang udah lumayan berkurang. Saya namanya koleksi data. Mendapatkan data diri Anda sedikit demi sedikit, menjadi sebuah kesatuan utuh yang dapat digunakan untuk menipu, mencuri, atau dimaksud untuk kebutuhan lainnya. Biasanya dilakukan melalui sosial media dan data digital. Jadi pelan-pelan teman-teman, hari dapat nama saya, besok alamat, besok nama pasangan, besok nama anak, besok tempat kerja, dan sebagainya. Nah ini contoh aja langsung, dapat dari sosial media saya sendiri, teman saya. Kita sebut saja namanya Kevin, mempunyai istri namanya Bu Rina. Pak Kevin ini berangkat ke suatu daerah untuk bekerja. Dia memposting di sosial medianya, saya oknum nih, mau menipu. Saya lihat Instagramnya, wah, ada clue. 4H 4 jam yang lalu, Touchdown artinya mendarat. Dan di tengah itu bandara di Malang. Berarti saya tahu, Pak Kevin mendarat di Malang 4 jam yang lalu. Wah, saya bisa telepon istrinya. Halo Bu Rina, iya, saya supir Pak Kevin. Pak Kevin kecelakaan 4 jam yang lalu di Malang, di depan bandara. Wah, mungkin bisa dipercaya. Bisa ditransfer uang untuk operasi lah, atau untuk biaya apa. Apalagi pada saat itu Pak Kevin tidak bisa dihubungi. Kayak gitu. Nah, apalagi kuis sosial media, tempat tanggal lahir, alamat rumah kamu, selfie dengan KTP, nama garis ibu kandung ditanya. Ini kan semua data pribadi kita, lebih tidak usah diikuti. Oke, mata pelajaran ditanya, tingkat pendidikan ditanya, jumlah sahabat ditanya. Ini kita bocorin data pribadi kita secara cuma-cuma teman-teman. Jadi lebih jangan diikuti. Apalagi sosial eksperimen, ceritanya ya, siapa namanya? Wah, Tegar. Tinggal di mana? Di Kuningan 123. Kerja di mana? Monas 123. Gajinya berapa? 5 juta. Sudah punya pasangan belum? Sudah, nama siapa? Ya, ini kan kita data pribadi kita. Jadi lebih baik pilih-pilih orang, apa nanti viral, masuk ekspor, masuk FYP. Wah, satu Indonesia tahu data Anda. Jadi jangan dihindari sekali. Atau nanti saya ajarkan cara menjawab secara general. Nah, kita lanjut sebuah kasus di tahun 2016, di mana di sebuah Jakarta ada perampokan rumah yang cukup besar. Untungnya perampoknya ditangkap. Setelah ditanya sama polisi, kenapa bisa merampok? Katanya karena memang sudah diincar dari jauh-jauh hari. Sudah diincar, tapi tidak ada kesempatan karena rumahnya selalu berisi. Nah, tapi suatu ketika, anaknya ini memposting 6 buah lembar tiket beserta password ke Malaysia. Nah, berarti si perampok ketahui rumahnya kosong nih. Sudah follow-followan ternyata, diam-diam. Rumahnya kosong, dirampoklah saat itu. Jadi habis jalan-jalan, pulang-pulang rumahnya sudah kosong. Nah, jadi hati-hati sekali, hanya karena kita memposting sesuatu hal yang pribadi, yang rencana kita, itu bisa menimbulkan niat atau peluang bagi mereka melakukan kejahatan terhadap kita. Oke, untungnya tertangkap. Jadi duitnya mungkin bisa dibalikin sebagian, gitu kan. Lanjut, data-data apa saja sih harus stop kita sebarkan? Tanggal lahir, nama keluarga, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat email, foto keluarga, informasi medis, percaya pribadi, dokumen kependudukan. Biasa kalau saya ngomong seperti ada 2 orang nih. Yang pertama nanya, nggak mungkin lah saya share data pribadi. Ngapain saya share alamat saya?
Memang tidak mungkin secara sadar, tapi secara tidak sadar kita sering. Contoh, saat lagi story-story depan rumah, story-story di kantor, kan orang bisa tahu itu kantornya di mana, daerah di mana rumahnya. Jadi seperti itu. Atau yang kedua, enggak lah Mas Andri, saya belum banyak duit, belum kaya, gaji saya masih kecil, rumah saya juga masih kecil, siapa sih yang ngambil? Teman-teman, mereka tuh nggak pandang bulu, ada berapa pun mereka sikat, gitu ya. Jadi lebih baik hati-hati, apalagi kita nggak tahu 2-3 tahun lagi kalian jadi apa. Gitu. Nah, ini contoh-contoh penipuan ya. Yang pertama, sebelah kiri ini membuat kita semangat, membuat kita senang. Dikasih uang, dikasih mobil, dikasih rumah. Itu sudah pasti palsu. Jadi tidak usah diikuti, karena kalau benar saya udah punya rumah banyak banget sepertinya. Yang kedua, ditakut-takutin, kebalikannya. Akun Anda terblokir, harap link di bawah ini untuk verifikasi. Pas diklik, nomor ATM, kode ATM, nama lengkap, segala macam lah. Yang sebelah kanan, modus-modus yang aneh-aneh. Ini dia pura-pura nyamar jadi kasih Indomart. Dia bilang, ada anak kecil beli voucher game Thailand. Salah masukin nomor kakaknya. Jadi kena biaya 950.000 nih kalau mau saya batalin. Nah, nanti kode pembatalan saya kirim ya dengan tulisan Thailand. Itu kode OTP. Bukan kode OTP pembatalan, tapi kode OTP pembelian. Nah, jadi gimana Mas Andri kalau modusnya beda-beda terus? Bagaimana cara kita menanganinya? Simpen satu. Jangan memberikan respon. Jadi kalau ada yang chat seperti ini, nggak usah dibales, kacangin aja. Selama kita tidak merespon, mereka tidak bisa menipu kita. Intinya di situ. Mereka tidak bisa menipu kita, mereka tidak bisa ngapa-ngapain kita selama kita tidak memberikan respon sama sekali. Oke? Nah, ada beberapa cara untuk menjaganya. Yang pertama, jaga saat tidak langsung, ini melalui sosial media. Kalau ada kejadian kita mau posting, jangan langsung posting. Tunggulah 3-4 jam tuh kita ganti lokasi, biar nggak ketahuan kita lagi di mana. Saya waktu ke Mandalika, ke Lombok lagi ada project, di 3 hari ke sana, hari keempat saya balik ke Jakarta baru saya posting. Biar nggak ketahuan rumah saya kosong. Jangan memposting tempat yang sama, berulang kali tempat yang sama. Misalnya kita tiap hari ke pasar, atau tiap hari ke jalan raya, tol mana gitu ya. Jangan selalu diposting, ketahuan. Wah, Mas Andri tiap jam 8 posting di pasar. Hari ini pasar terik ya. Hari ini pasar ramai, hari ini sepi. Ketahuan, jam 8 berarti nggak di rumah. Rutinitas kita ketahuan. Hindari mengisi data diri secara digital, entah itu petisi ataupun survei. Hati-hati sekali di sini. Jangan posting dari pribadi, kamar, ruang kantor, meeting, dan tiket. Lalu jaga secara langsung. Ini kalau ada orang menelpon di HP kita dengan nama tidak kita kenal. Wajib konfirmasi dengan tenang dan jangan panik. Tenangin dulu diri, kasihlah waktu 20-30 detik, jangan langsung diangkat. Lalu apa? Tanya, dengan siapa? Biasa mereka bakal pura-pura kenal. Wah, Mas Andri masa lupa sama saya, dulu kita kerja bareng dong. Nggak apa-apa, tanya aja. Maaf Pak, saya tidak tersave nomornya dengan siapa ya. Coba tebak siapa. Dulu saya sering bantuin kamu. Masa nggak kenal sih suaranya? Bilang aja, iya Pak, nggak kenal, maaf dengan siapa. Sampai dia jawab, kita boleh bilang, maaf Pak, 30 menit lagi saya telepon lagi ya, atau mungkin saya bisa SMS. Kita boleh chattingan dulu nggak? Biar lebih enak. Kita bisa cek kontaknya dari sana, kita bisa konfirmasi dengan orang-orang, bener nggak nih orangnya? Seperti itu. Kalau ada kejadian sih seperti di kantor, polisi, rumah sakit, atau bank atau perusahaan, tutup teleponnya, jangan merespon, hubungi pihak yang terkait, teman-teman atau kerabatnya. Jadi biar lebih pasti. Jangan muncul pertanyaan secara detail bila tanya orang tadi kenal. Saya paham sebagai warga negara Indonesia yang terkenal dengan sopan santun dan kejujuran ya, kita cenderung spontan menjawab. Tinggal di mana? Wah, di Kuningan 123 gitu ya. Nah, saya ajarin nih caranya biar tetap sopan santun dan ramah, tapi tidak spesifik. Mas Andri, tinggalnya di mana? Di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat di mana? Jakarta Barat dekat bandara situlah. Selesai sampai situ aja teman-teman. Gue usah kasih soal alamatnya. Gitu. Kerja di mana? Di Kuningan. Kuningan mana? Ya di belakangnya ada bank-banknya situ lah, daerah sana pokoknya banyak. Selesai. Gajinya berapa? Ya pasti di atas 100.000 lah ya. Ketawain aja gitu. Umurnya berapa? Ya kepala 2, kepala 3 gitu. Jadi nggak usah jawab spesifik teman-teman. Bisa kita jawab secara lebih general. Nah, kesimpulan adalah coba cek 2 kali sebelum baca sesuatu, posisikan diri Anda sebagai orang yang melihat. Tidak ada amal seperti di digital, bisa kita lakukan adalah mengurangi resiko sedapat mungkin. Keamanan berlari dengan kemudahan, sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Terakhir yang paling penting, selalu berpikir kritis, tidak mudah percaya apa di internet. Ini bukan hanya tentang penipuan, investasi, atau apapun, termasuk dengan berita hoax. Jangan berpikir, wah ini berita baru saya mau share, bagus nih. Wah ini saya bisa kaya, wah ini saya dapat mobil. Pikirkan kebalikannya, bagaimana kalau saya malu kalau beritanya salah, bagaimana kalau saya malu infonya salah, bagaimana kalau ini saya dimiskinkan, bagaimana kalau ini saya ditipu. Oke? Nah ini komunitas kita bisa join juga.
Dan ini semua tadi sudah share 3 ini di modul ada 2 di modul Amanah Digital. 3 lagi kalian bisa download lagi di Unduh literasi.id ya. Bisa download di modul Amanah Digital. Jangan lupa juga follow Siberkreasi. Sedikit untuk menutup teman-teman, untuk menjaga keamanan dunia digital ini tugas kita semua. Kenapa? Saya sendiri nggak mampu, pemerintah nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Ya tangan saya 2, kepala 1, pemerintah juga terbatas. Jadi kita harus beramai-ramai, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan berbagai digital. Kenapa? Minimal di 1 ring 2 lah. Kenapa? Kalau orang tua, kerabat, saudara kalian yang kena penipuan, karena kalian juga dipinjemin duit. Kalian juga yang kena impact ya. Jadi minimal sharingkanlah apa yang saya sampaikan, apa yang narasumber sampaikan ke ring 1 dan ring 2 kalian. Keluarga, kerabat, kakak adik, teman-teman, biar kita menjaga keamanan bersama. Oke, paling itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kembali ke Kameli. Terima kasih Kakak Andri. Tidak ada yang pasti reminder dari semuanya, reminder dari Mas Andri untuk semuanya, di mana ibaratnya tuh benar. Di rumah aja ada pagar, ada gembok, ada kunci ya. Masa perangkat kita atau semua pun data pribadi kita juga tidak kita lindungi ya. Betul. Karena dimulai dari situ. Kita yang memulai itu semua. Kadang-kadang kita yang memancing itu semua gitu loh ya. Dan sebenarnya yang penting itu adalah mengamankan, mewaspadai, dan juga memahami. Yes. Jadi, ya kan? Jadi semoga dengan terliterasi digital seperti ini, pembelajarannya, kalau dari tahun lalu ke tahun sekarang menurun 30% penipuan, harusnya nanti setelah tahun kedua tidak ada yang namanya penipuan secara online. Betul Kak Andri? Betul sekali. Nah, ya udah, terima kasih. Nanti kita ketemu di sesi tanya jawab ya Kak Andri kalau ada pertanyaan ya. Nah, setelah paparan tadi, pengen tahu juga nggak jurus-jurus biar makin cakap digital? Yuk, sebelum kita lanjut ke sesi kedua, kita saksikan dulu video dari YouTube-nya Siberkreasi. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Tuh, siap menguasai jurus-jurus biar makin cakap digital? Ayo kita asah. Tadi paparan pertama udah ya. Kalau mau nonton video-video seperti itu ya makin cakap digital lagi dengan beragam tema di YouTube Siberkreasi bisa di-chat. Sebelum lanjut masuk untuk yang ingin memberikan pertanyaan di kolom chat jangan lupa cantumkan nama jelas kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Oke? Jangan lupa mengisi link absensi tentunya. Yuk kita langsung masuk ke pembicara kedua kita. Ada Coach Eko. Silakan Coach. Masuk. Oke, terima kasih Mbak Meli. Oke, alhamdulillah tadi sudah didahului sama Mas Andri dengan jurus pertama, jurus keamanan digital. Pak Edi, izin saya mendahului. Mbak Kori, makasih. Nanti mohon maaf kalau mungkin terlalu cepat, ya kadang-kadang mengikuti JPI-nya itu. Oke, salam sehat bahagia buat semua teman-teman yang hadir di sini. Semoga hari ini kita bisa dapat manfaat yang luar biasa dengan program literasi digital ini.
Makasih buat semua teman-teman di studio yang sudah dengan segala perhatiannya untuk mensukseskan kegiatan ini. Izin saya share screen. Oke, hari ini saya akan bahas di pilar budaya digital. Oke, perkenalkan saya Eko Sugiono, seorang bisnis online ya, di jasa branding, penjualan online. Saya certified business code, certified digital marketing, certified pendamping UMKM, dan sehari-hari saya hobinya olahraga ya. Saya senang sekali olahraga jiu-jitsu dan hobi berkomunitas ya. Saya di Relawan TK Jawa Timur. Nah, ini. Itu sekilas tentang saya. Semoga dengan perkenalan ini kita bisa saling berinteraksi, berkolaborasi nantinya. Ya, kita awali kenapa sih kita perlu ya budaya digital. Nah, ini ada tantangan-tantangan yang luar biasa yang berkembang saat ini, yaitu tentang mengaburnya wawasan kebangsaan. Nah, ini penting banget. Kadang-kadang sekarang ini banyak yang sudah tidak hafal ya, dengan lagu kebangsaan. Ya, sudah tidak banyak yang hafal tentang lagu-lagu perjuangan. Bahkan Pancasila pun jadi tidak hafal. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu sempat viral, ya, ada yang tidak hafal tentang Pancasila. Kemudian berikutnya adalah menipisnya kesopanan dan kesantunan. Nah, ini berpengaruh banget karena kalau sudah sopan santun tidak ada, maka di dunia digital pun akan terjadi yang sama seperti yang disampaikan Mas Andi tadi. Online dan offline itu bisa sama nantinya. Ya, ini salah satu contoh ini. Kalau dulu ya saya masih ingat ketika saya ataupun teman-teman saya kalau bertamu ya, ini secara offline-nya bertamu ke rumah teman itu bersalam. Ya, ketika dijawab kemudian bertanya apakah si Adi ada, ini contoh. Nah, saat ini banyak ketika bertamu saja di rumah itu bahkan ada orang tuanya di depan, itu tidak mau bersalam menyapa apalagi. Jadi langsung aja teriak-teriak, Adi, Adi. Nah, seperti itu. Bahkan ketika selesai bertamu langsung aja pulang. Kalau dulu sopan santun itu masih ada, kadang masih nyari orang tuanya, ibumu di mana, bapakmu pamit ya gitu. Terus kalau ibunya keluar ya pamit dengan sopan. Lah ini sekarang sudah mulai menipis. Nah, kemudian menghilangnya budaya Indonesia, media digital menjadi panggung budaya asing. Nah, ini banyak ya saya sendiri melihat ya untuk posting-posting atau menyaksikan budaya-budaya kita sendiri ini sudah mulai jarang. Berarti yang banyak itu malah tentang negara-negara asing yang diposting, apalagi artis-artis yang dari negara Korea itu musik-musik dari negara-negara lain yang itu dibanggakan daripada budaya-budaya yang ada di negara kita. Nah, ini. Kemudian minimnya pemahaman akan hak-hak digital. Nah, ini kadang-kadang kita tidak paham apa sih hak-hak kita saat di dunia digital ini. Nah, ini dengan budaya digital kita akan lebih memahaminya. Kemudian kebebasan berekspresi yang kebablasan. Nah, ini mentang-mentang ketika online, nah beranggapan ini, walah tidak ada yang tahu itu fotonya pakai foto kartun atau bukan foto yang asli. Ya, kemudian menulis, posting, berekspresi dengan tidak terkontrol. Nah, ini bahaya banget. Tadi sudah disampaikan ada rekam jejak digital. Nah, ini yang jadi sejarah kita nantinya. Apakah kita mau menulis sejarah yang baik atau sejarah yang kelam? Nah, ini karena rekam jejak digital kita. Kemudian berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan. Nah, ini sering banget ketika tidak sama dalam berpendapat, tidak sama dalam sesuatu hal, maka terjadi hal yang tidak baik. Nah, ini karena apa? Karena toleransinya dan penghargaan pada perbedaan sudah sangat berkurang. Menghilangnya batas-batas privasi. Nah, ini kadang-kadang sudah kebablasan tadi. Mana yang seharusnya diposting, mana yang tidak. Mana yang seharusnya dibagikan, mana yang tidak. Nah, ini. Berikutnya pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Kadang asal comot kemudian diposting ulang atau diakui sebagai milik pribadi tanpa menghargai hak-hak karya intelektual yang digunakan oleh orang yang menciptakan, oleh orang yang membuatnya. Nah, ini penting banget. Nah, ini sebuah tantangan budaya digital. Kenapa kita perlu untuk terliterasi tentang budaya digital.
Kemudian apa sih budaya bermedia digital? Nah, ini tadi adalah sebuah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini loh. Berarti budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari saat kita bermedia digital. Nah, ini penting berlandaskan tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini penting banget pengetahuan dasar tentang nilai Pancasila sebagai landasan saat kita berselancar di dunia online ini sebagai landasan kita. Kemudian menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Nah, ini budaya-budaya kita posting, kita kenalkan ya supaya benar-benar kita ini diketahui, dimengerti bahwa kita ini benar-benar berbudaya gitu. Pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. Nah, ini tadi kita mulailah mencintai produk-produk dalam negeri dengan budaya bermedia digital. Kita diharapkan bisa mengembangkan ekonomi nasional kita sendiri melalui produk-produk dalam negeri. Berikutnya adalah ruang lingkupnya tentang pengetahuan akan hak-hak digital. Nah, ini nanti tidak akan saya bahas semua, saya akan mencoba menguraikan tentang pengetahuan akan hak-hak digital. Nah, apa sih hak-hak digital itu? Nah, ini tadi hak-hak digital adalah menjadikan, saya ulangi sebelum masuk di situ. Nah, ini budaya digital, budaya Pancasila tadi sudah saya jelaskan, kemudian nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu apa sih? Nah, ini yang harus kita pahami betul-betul dari dalam hati kita. Kadang-kadang kita hanya menghafal saja tentang Pancasila. Nah, ini dalam budaya digital kita berpatokan pada budaya Pancasila, yaitu sila pertama. Nilai utamanya adalah cinta kasih. Ketuhanan Yang Maha Esa itu nilai utamanya adalah cinta kasih. Yaitu apa? Saling menghormati, perbedaan kepercayaan di ruang digital. Nah, ini. Berarti setiap kita lahir itu dididik oleh orang tua kita dengan kepercayaan yang biasanya disampaikan oleh orang tua kita ini pertama kali. Nah, di situ jelas akan terjadi perbedaan. Karena dari kita masing-masing ya, biasanya mempunyai orang tua dengan kepercayaan yang berbeda atau dari lingkungan yang berbeda. Nah, saat di ruang digital, kadang-kadang ini terjadi perbedaan-perbedaan ini. Nah, ini. Dan kalau kita tidak menghormati, kita tidak paham tentang nilai utama Pancasila sila pertama, maka hal ini jadi tidak baik. Perbedaan yang sedikit, padahal itu keyakinan yang kita yakini mulai kecil. Nah, ini sulit sekali ketika kita tidak saling menghormati, saling pemaksaan ini tidak baik nantinya. Maka dengan budaya Pancasila sila pertama, ya kita ketika saling menghormati maka terjadi harmoni. Ini penting untuk dipahami bahwa ada nilai cinta kasih saat kita berselancar di dunia digital. Kemudian sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan. Ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Nah, kadang-kadang kita membuli orang dengan seenaknya sendiri. Kita mengejek, mengolok-olok, ya seakan-akan bukan berhadapan dengan manusia. Padahal di dunia nyata dan di dunia online itu sama. Kita berhadapan dengan manusia yang asli. Maka kita harus benar-benar menjaga kesetaraan ini. Oh iya, yang di sana itu juga manusia. Yang di sana itu juga perlu ya diperlakukan secara sama. Jadi bukan seakan-akan kita ngomong dengan sebuah benda, kita ngomong dengan sebuah tool saja, tapi memang ada manusia nyata di sana. Nah, kemudian sila ketiga, nilai utamanya adalah harmoni. Bagaimana mengutamakan kepentingan Indonesia, lah ini penting, di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Berarti apapun yang terjadi, perbedaan pendapat, konflik yang terjadi, diskusi yang terjadi di ruang digital, kembali ke fokus, yaitu nilai Pancasila yang ketiga, yaitu harmoni, mengutamakan kepentingan Indonesia. Berarti perbedaan apapun, kalau kita sama tujuannya untuk kepentingan Indonesia, insya Allah akan ketemu solusi yang sama. Karena apa? Tujuannya jelas, untuk kepentingan Indonesia. Jadi golongan apapun, ya pribadi-pribadi yang berbeda ini, kalau tujuannya sama, mungkin caranya saja yang berbeda. Ya, kadang-kadang contoh ini, saya mau pergi ke kalau di Surabaya ada Tanjung Perak, ada teman juga mau pergi ke Tanjung Perak.
yang satu lewat jalan tengah, yang saya lewat jalan samping. Nah, ini akan berbeda di dalam perjalanannya. Apa yang dilihat, apa yang ditemui, ini akan berbeda. Tapi ketika kita ngomong perbedaan ini adalah dengan tujuan ke Tanjung Perak, insya Allah nanti ketemu di Tanjung Perak. Sama dengan ini, nilai harmoni ini adalah mengutamakan kepentingan Indonesia. Apapun itu tetap fokus untuk kepentingan Indonesia. Kemudian sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis. Memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bebas berekspresi, berpendapat di ruang digital. Nah, ini penting, selama itu tidak merugikan orang lain atau golongan tertentu. Maka kita harus demokratis, menghargai semuanya. Kenapa? Setiap orang mempunyai sudut pandang masing-masing dari latar belakang keilmuan yang mereka pelajari, dari latar belakang keyakinan yang mereka punyai. Nah, ini maka mereka akan punya pendapat, mereka punya cara berekspresi yang berbeda dengan kita mungkin. Nah, ini perlu adanya memberikan kebebasan buat mereka. Kita menghargai. Ya, inilah sifat demokrasi. Ya, nilai utama dari Pancasila, sila keempat. Nah, ini penting. Kemudian nilai sila kelima utamanya adalah gotong royong. Jadi bagaimana bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Nah, ini penting. Bagaimana kita menggunakan ruang digital ini bersama-sama untuk membangun supaya aman. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Andri tadi tentang keamanan digital. Nanti akan disambung mungkin tentang etika digital. Nah, ini kita harus bersama-sama, tidak bisa kita sendirian. Sebagai bangsa tidak bisa kita sendirian. Harus bersama-sama ya membangun bagaimana ruang digital ini aman dan etis bagi setiap pengguna sehingga akan nyaman, benar-benar nyaman ketika kita berselancar di dunia digital. Nah, ini akan saya lebih fokus pada hak digital. Tadi hak digital itu adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarluaskan media digital. Tadi sebenarnya kita dijamin ini haknya. Ya, tapi yang seperti apa? Nah, ini yang perlu kita bahas nanti. Hak asasi kita itu dijamin saat kita mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarkan media digital. Nah, kemudian ada hak, pastinya ada sebuah tanggung jawab. Nah, ini maka yang dijamin tadi saat kita menyebarluaskan, membuat konten-konten atau apa itu adalah hak-hak yang menjaga hak-hak atau reputasi orang lain juga. Jadi seperti itu. Kemudian yang menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat atau kesehatan dan moral publik. Nah, ini yang sesuai jelasnya dengan nilai budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, pastinya ini hak digital kita. Jadi ada hak, ada tanggung jawab yang harus beriringan bersamaan saat kita berselancar di dunia digital. Tidak hanya loh ini kan hak saya gitu tanpa menghargai hak orang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami saat kita berselancar di dunia digital. Jadi tidak kebablasan ya. Tadi sudah disampaikan tadi di awal, tidak kebablasan saat kita menggunakan hak kita di ruang digital. Karena ada hak orang lain yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini. Jadi hak digital itu ada hak untuk mengakses, kebebasan mengakses internet, seperti kesediaan infrastruktur, kepemilikan, dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan dan blokir. Lah ini sudah disediakan semuanya hak kita ini ya sama pemerintah ya, akses internet, WiFi ada di mana-mana, sudah sambungan internet sudah mulai bagus semuanya ya, kemudian layanan-layanan internet dan ini sudah dibangun jelas. Kemudian kita ada hak untuk berekspresi. Ya, jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Nah, ini penting bahwa kita bebas mengeluarkan pendapat, tapi pendapat yang seperti apa? Lah, ini yang harus kita pahami. Bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tapi bebas yang dibatasi dengan hak-hak orang lain yang tidak merugikan hak-hak orang lain. Kenapa? Ada hak untuk merasa aman. Nah, ini termasuk kita dan orang-orang di lingkungan kita, di sekitar kita. Jadi bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi hingga aman dari penyerangan secara daring. Nah, ini jangan sampai kita membuli orang lain, menyerang. Nah, itu bully itu termasuk menyerang, kita mengolok-olok macam-macam. Nah, ini ada yang hak orang lain yang juga butuh nyaman, butuh aman. Nah, seperti ini. Maka kita harus paham tentang hak digital kita. Oke, saya lanjut. Nah, ini kemudian ini saya ada beberapa tips
bijak bermedia sosial. Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Dengan budaya digital. Nah, ini bagaimana sih kita saat kita bermedia sosial? Yang pertama, ya kita harus berpikir dahulu ini, lakukan hal ini. Nah, yang pertama adalah kita harus melakukan saat kita bermedia sosial, berselancar di dunia internet ini, kita harus selalu berpikir, tidak asal klik, ya, tidak akan sebar, ya, gitu. Jadi ketika kita dapat konten, ketika dapat sesuatu dengan landasan budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka sebagai filter itu, maka kita akan bertanya, apakah ini benar? Ya, apakah ada nilai cinta kasih? Ada nilai kesetaraan? Ada nilai keadilan? Nah, seperti ini. Kalau oke, ya boleh. Nah, kita sebar, kita bagikan. Apakah baik? Nah, kalau tidak baik, ya jangan. Apakah bermanfaat? Jadi 3 hal ini melandasi kita untuk berpikir dengan landasan budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai filternya. Apakah benar? Apakah baik? Apakah bermanfaat? Nah, kalau 3-tiganya oke, nah, silakan kita bagikan. Kalau tidak, ya sudah, stop di saya. Karena ini jelas tidak berbudaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang pertama. Jadi lakukan ini, berpikir dahulu. Yang berikutnya, ya saat kita mencari teman di media sosial. Ya, jadi lakukan, kita berjejaring, berselancar, carilah teman-teman yang sesuai dengan kita. Jangan memilih teman yang memang membuat kita tidak semakin maju, tidak semakin berbudaya. Ya, jadi pilihlah teman-teman yang memang membuat kita semakin maju, semakin hebat, ya semakin bermanfaat, semakin positif. Nah, ini jangan asal memilih teman, karena lingkungan itu membuat kita jadi seperti apa. Nah, itu ibaratnya kalau kita kumpul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan jadi wangi. Tapi kalau kita kumpul dengan tukang terasi, ya kita akan ikut jadi bau terasi meskipun kita tidak jualan terasi. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian lakukan juga selalu menjadi inspirasi dan motivasi. Nah, dengan cara menyebarkan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang baik, ya, di media sosial, ya, karena ini budaya kita, budaya Pancasila tadi, ya, kita dengan 5 dasar tadi Pancasila tadi ini harusnya pengetahuan-pengetahuan yang kita bagikan, inspirasi-inspirasi yang kita bagikan, semuanya saling menghormati, saling menghargai, selalu positif. Ini yang harus kita lakukan, banjiri ruang digital kita dengan konten-konten positif kita sesuai dengan budaya kita. Jangan sampai kita dikenal sebagai netizen yang tidak beretika, tidak berbudaya. Nah, ini kita harus ganti itu semua. Ya, kita harus rubah itu semua dengan melakukan terus memposting sebuah pesan-pesan yang positif. Kemudian ya gunakanlah nama asli kita, ya kalau memang kita saat berjejaring di sosial media, ya kita tetap membatasi mana yang perlu dibagikan, mana yang tidak. Tapi paling tidak kalau kita mau ketemu teman-teman yang baik, orang-orang yang sama baiknya, ya orang-orang yang positif, maka ya kita kenalkan diri kita dengan benar. Ya, jangan pakai filter, jangan hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita yang sesungguhnya. Ini. Kemudian ya selalulah kita ngecek kalau kita dapat postingan, dapat apa, budaya kita, budaya Pancasila itu seperti itu. Jadi tidak asal sebar, asal anu. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan harmoni tadi. Jadi tidak sesuai nantinya. Nah, kita harus benar-benar apakah ini baik, bermanfaat. Nah, ini kalau tidak, apakah ini demi kepentingan Indonesia? Kalau tidak, nah, kalau tidak ya jangan disebarkan. Sudah cukup aja di blog. Nah, ini penting banget, selalu cek kebenaran, jangan asal bagikan. Wah, keren ini bagikan. Wah, ini bagikan, jangan seperti itu, tapi cek dulu kebenarannya. Kemudian berikutnya kita harus juga selalu menghindari menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Ya, hoax, ya ini. Ya, dari grup sebelah pokoknya ada gini-gini. Ya kita lihat kalau nggak benar ya sudah. Ya, jangan diteruskan. Jangan asal kopas. Ya, mungkin itu tidak benar. Wah, kelihatannya menarik dengan dalil-dalil, dengan dasar-dasar ilmiah yang kita tidak paham. Kelihatannya keren, langsung aja kopas dibagikan lah. Ya, ini penting. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu kita bagikan, cukup berhenti di kita. Ya, biasanya hal-hal yang wow, mencengangkan, provokatif itu biasanya adalah mengandung hoax. Nah, ini perlu kita sadari dan kita hindari. Kemudian, ya ini penting, perlu dihindari, jangan curhat berlebihan. Nah, ini berkaitan dengan keamanan digital tadi sudah disampaikan di awal.
ya curhat berlebihan, bahkan yang kadang-kadang menurut kita tidak berlebihan ya bisa jadi kejahatan. Tadi posting tentang paspor, ya mau pergi ke Malaysia sekian hari, ya ketahuilah rumah kita akan kosong. Nah ini salah satunya. Ya apalagi curhat yang tidak baik. Bayangkan kalau follower kita lengkap, umpamanya di Facebook ada 5.000. Kemudian kita curhat yang tidak baik, kemudian diamini teman-teman kita. Kalau terjadi bagaimana? Maka selalu tulis saja apa yang kita inginkan. Jangan apa yang tidak kita inginkan. Biasanya itu curhat. Tapi kalau apa yang kita inginkan, ya biasanya itu adalah cita-cita atau keinginan baik yang kita mau sampaikan. Nah ini, hindari curhat berlebihan. Lakukan yang positif, karena budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah sesuatu yang terus positif. Kemudian hindari melakukan spamming, ya. Jangan asal posting-posting yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak bagus, ya kita sebar ke teman di podcast jrot, seperti itu. Jangan seperti itu. Ya lakukan hal-hal yang terus bermanfaat dan bermanfaat. Sehingga benar-benar ruang digital ini jadi tempat yang positif, tempat yang aman, tempat yang nyaman. Kemudian hindari ngetak masal. Apalagi kalau kita ini biasanya kalau kita jualan nih, ya. Kalau kita lagi jualan, lagi bisnis, posting semua teman-teman, bahkan bukan teman kita tag semuanya. Nah, ini sama dengan spamming juga, ini nyampah. Nah, apakah itu sesuai dengan budaya Pancasila? Ya jelas tidak, kita tidak menghargai orang lain. Nah, ini harus benar-benar jadi filter kita. Wah, ini tidak baik. Wah, ini tidak benar. Oh, ini tidak bermanfaat. Ya sudah, jangan dilakukan. Nah, ini hindari tag masal. Kemudian, nah ini hindari mempublish identitas kita, foto KTP lah, ini macam-macam, ada data kompulsi, ada tanggal lahir, ada data yang ini tidak aman ini nantinya, ya ini tidak aman, tadi sudah disampaikan sama Mas Andri. Nah ini hati-hati, benar-benar data privasi kita, data diri kita jangan disebarkan secara sembarangan. Nah jadi kesimpulannya adalah dunia digital adalah dunia kita sekarang. Ada yang namanya dunia metaverse saat ini. Nanti benar-benar dunia kita sekarang ini. Mari ya kita mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya. Ini tempat kita belajar dan berinteraksi. Tempat anak-anak kita bertumbuh kembang. Ya, ini anak-anak kita ini sudah kecil aja sudah buka HP sendiri lah ini. Maka ini adalah tempat anak-anak kita bertumbuh kembang. Sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Nah, ini dengan budaya kita akan jadi bangsa yang bermartabat. Ya, kalau mau belajar lebih lanjut tentang modul ini, teman-teman bisa unduh nih modul bermedia digital di literasidigital.id. Ya, silakan di-download, dipelajari, di sana akan detail sekali materinya sehingga kita benar-benar terliterasi. Jadi bagaimana berbudaya sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bisa juga follow IG-nya @siberkreasi. Nah, semoga ketika kita terliterasi semua teman-teman, kita akan saat berselancar di media digital selalu berbudaya. Disampaikan ke teman-teman yang lainnya untuk ikut menyaksikan program literasi digital ini. Saya kembalikan ke Mbak Meli. Terima kasih. Salam sehat bahagia. Terima kasih Coach Eko, tentunya udah selalu diingatkan karena memang kehidupan nyata ya selama ini kita berbudidaya pekerti sebagai rakyat Indonesia, tumbuh kembang di keluarga, pendidikan, itu harusnya sama masuk ke dunia maya, betul? Nggak ada perbedaannya. Jadi kalau bisa ya semua apa yang dilakukan sekarang teman-teman di Kabupaten Madiun sendiri yang memang lagi mikir ingin memberikan komen, ingin memberikan apapun, dipikir 2 kali, ya. Mau sharing sesuatu dilihat penting atau enggak, itu aja. Kalau memang sudah bisa begitu, berpikir kritis, mudah-mudahan kita aman masuk di ruang digital. Terima kasih Coach. Berikutnya pembicara ketiga kita untuk menutup sesi ini, langsung aja yuk. Ada Bapak Edi Wiharjo. Silakan Pak Edi, langsung masuk selama 20 menit. Ya, terima kasih. Minta tolong Kak admin, mungkin kalau suara ini kurang keras, bisa di-unmute akun yang kedua. Oh iya, biar nggak feedback juga ya. Ya.
silakan. Oke, masih belum di. Ini belum full screen ya. Oke, nah. Nah, mantap, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, narasumber yang lain yang sudah lebih dulu memaparkan materinya, Kak moderator dan teman-teman komunitas dari Kabupaten Madiun. Jadi saya menyimpulkan apa yang kita bicarakan hari ini itu adalah Madiun. Jadi ma-nya tadi adalah aman, bermedia digital yang sudah disampaikan oleh Kak Andri. Kemudian D-nya tadi berbudaya digital ya, oleh Coach Eko. Kemudian yang ketiga, saya akan bahas tentang etika bermedia digital atau Madiun. Ya, artinya itu adalah sopan dan santun. Ya. Jadi Madiun, aman, berbudaya dan etis atau santun. Oke, teman-teman, saya perkenalkan diri terlebih dulu. Jadi nama saya Diwi Harjo. Saya salah seorang pengurus atau relawan TIK, dosen juga dan peneliti di bidang pembelajaran berbasis IT. Jadi banyak penelitian tentang pengembangan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Narsum GNLD tahun ini dan tahun kemarin. Kemudian ada satu unit usaha konsultan teknologi informasi dan ya. Kemudian beberapa kegiatan, salah satunya adalah web developer. Kemudian teman-teman bisa akses di link yang sebelumnya. Nah, sesuai yang disampaikan barusan, bahwa kenapa kita harus mempelajari tentang etika bermedia digital. Jadi yang pertama, ketika kita masuk berinteraksi di dunia digital, akan banyak orang yang berasal dari banyak daerah, lintas geografi, lintas wilayah, lintas budaya, yang itu menyebabkan kemungkinan akan berpotensi untuk konflik. Ya. Jadi makanya teman-teman perlu kita merumuskan ya apa yang dimaksud dengan etika digital. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa hal, antara lain adalah etiket, yaitu etika di dalam dunia internet. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana menyaring ya atau menseleksi, kemudian baru kita sharing atau berbagi. Kemudian dengan mempelajari etiket, kita membentengi diri dari kegiatan atau tindakan negatif di platform digital. Jadi kita tidak akan dibully karena kita salah ketika merespon sesuatu. Oke, kemudian pada akhirnya kita akan diharapkan bisa memproduksi konten yang positif. Sepertinya ada noise ya. Oke. Dan diharapkan kita bisa melakukan verifikasi pesan sesuai standar etiket yang akan kita pelajari. Dan berpartisipasi, membangun relasi sosial dengan menerapkan etiket. Sehingga kita bisa berkolaborasi
data dan informasi dengan aman dan nyaman di platform digital. Nah, ada 4 ruang lingkup yang akan kita bahas. Yang pertama, kita harus sadar bahwa ketika kita melakukan sesuatu ada konsekuensi, ya, ada tanggung jawab. Kita harus punya tujuan dan kita harus jujur menghindari plagiasi. Kalau memang bukan tulisan kita sampaikan siapa penulis pertamanya. Kalau memang bukan karya kita, tidak disampaikan atau tidak diaku sebagai karya kita. Dan hal-hal yang kebajikan, jadi yang bermanfaat, yang baik, dan hal lain. Nah, teman-teman, ini mungkin belum tidak tepat kalau dikatakan versus ya. Jadi ini adalah hal yang di dunia real, nyata, dan di dunia platform digital. Ya. Jadi apa saja yang harus kita pegang ya, atau harus kita taati supaya kita terhindar dari hal-hal yang bisa melukai perasaan orang lain. Oke, satu contoh misalkan begini teman-teman. Di sini dicontohkan adalah email ya, tapi mungkin bisa juga diterapkan dalam platform aplikasi perpesanan. Satu contoh, kita tidak etis ketika menuliskan pesan dalam huruf kapital semua. Ya, kapital itu huruf besar ya. Tapi kalau dikatakan huruf besar nanti dianggapnya yang besar gitu ya. Huruf kapital. Bisa dikatakan kalau misalkan huruf kapital itu seolah-olah kita berteriak di ruang digital. Atau kita kalau di jalanan seperti kita menyalakan lampu sorot. Yang itu bisa menyebabkan orang lain yang dari arah berlawanan itu silau. Jadi hindari menulis pesan dalam huruf kapital seluruhnya. Kemudian kalau menulis pesan email yang ditujukan di dalam suatu komunitas, ya, maka atau lebih dari satu orang penerima, maka gunakan blind carbon copy (BCC). Kalau carbon copy, maka nama-nama yang dikirimi email itu akan tertera di penerima, sehingga kita bisa tahu atau orang lain bisa tahu siapa saja yang dikirimi. Nah, ketika penerima itu tidak berkenan, maka bisa komplain. Nah, kemudian jangan atau kita harus menghargai hak orang lain. Sehingga kita terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan orang lain itu merasa terluka. Ya. Oke, yang berikutnya adalah nah, netiquette ini adalah tata krama dalam menggunakan internet. Jadi kita pahami bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau dengan akun yang tertera di media sosial, Anda harus pahami bahwa itu ada orang di balik, ada manusia di balik karakter-karakter yang tertulis itu. Jadi bukan hanya sekedar akun, ya. Sehingga kita harus memperlakukannya sebagaimana ketika kita berinteraksi di dunia nyata. Ya. Oke. Nah, ada beberapa hal konten negatif yang menurut
UU ITE itu harus kita perhatikan. Jadi ketika kita melakukan atau melanggar, maka kita bisa terkena sanksi ya secara hukum. Yang pertama adalah melanggar kesusilaan. Ungkapan-ungkapan jorok gitu ya, baik itu di budaya tertentu maupun secara keseluruhan, itu sebaiknya dihindari. Yang kedua adalah perjudian. Yang dimaksud di sini adalah perjudian online, ya, di mana kita melakukan atau ada platform yang menyediakan, maka itu sebenarnya bisa dikenakan pasal-pasal yang berkenaan dengan ITE. Kemudian yang ketiga adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Ya. Nah, dalam hal ini mungkin ya, jadi kita bermaksud tidak ya, tetapi bisa jadi hal itu bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik. Ya. Kemudian yang keempat adalah pemerasan atau pengancaman. Jadi kalau misalkan kita pernah ya, jadi kita pernah berinteraksi dengan seseorang, kemudian kita memiliki data-data pribadinya dalam bentuk foto dan lain sebagainya, kemudian kita mengancam kalau misalkan tidak diberikan sesuatu, kita akan minta sesuatu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyebaran berita bohong, ya, yang menyesatkan. Bisa jadi berita itu sebenarnya benar, tetapi tidak terjadi saat ini. Satu contoh misalkan begini, mungkin ada bencana alam, satu contoh tsunami. Berita itu benar, tetapi itu sudah terjadi sekian waktu yang lalu. Maka kemudian diedit dan digabung-gabung dengan berita yang saat ini, akhirnya disampaikan. Maka itu termasuk berita bohong. Kemudian yang agak sensitif adalah penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, yang berikutnya teman-teman adalah perundungan di dunia maya. Ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau kelompok lain yang biasanya lemah secara fisik maupun mental. Ya. Kalau cyberbullying atau perundungan di dunia maya biasanya menggunakan media digital. Jadi mereka direkam, kemudian diupload ke media sosial atau hal-hal lain. Nah, akibatnya menimbulkan rasa takut dari korban, orang yang terkena bullying atau perundungan. Kekerasan itu bisa terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Jadi ada beberapa kelompok anak biasanya, kemudian yang pernah terjadi bahkan korban sampai memutuskan untuk bunuh diri ya, yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Oke. Nah, ini contoh cyberbullying, doxing. Tadi disampaikan oleh Coach Eko, jadi kita tidak boleh menyebarkan data pribadi di media sosial. Kenapa? Karena konsekuensinya data itu bisa digunakan untuk hal-hal negatif oleh para kriminal. Satu contoh misalkan digunakan untuk peminjaman online atau pinjol. Ya, jadi kalau kita nemu KTP, nemu tas atau nemu dompet gitu ya, tidak perlu kita foto KTP-nya, ya kita cukup sampaikan. Atau kalaupun mau disampaikan atau disebarkan, cukup dengan atau perlu kita blur dulu data-data seperti misalkan nomor induk kependudukan NIK. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah cyber stalking. Stalking itu memata-matai, kemudian kalau cyber berarti memata-matai di akun media sosial. Satu contoh misalkan kita menjadi fan yang selalu mengikuti, kemudian
dan itu tidak disukai oleh orang yang kita ikuti. Kemudian ini yang sering terjadi, jadi ada putus misalkan dengan pacar atau dengan seseorang, kemudian foto-foto intim itu digunakan, disebar, dan dengan harapan untuk balikan gitu ya, tetapi ada juga yang digunakan untuk memeras. Jadi kalau kamu nggak bayar, maka foto ini akan disebarkan. Sehingga, nah yang berikutnya adalah ujaran kebencian atau hate speech. Jadi ujaran kebencian itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada sejumlah data ya, pernah terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Timur, ada sebuah konten kreator ya yang mengatasnamakan sebuah media informasi ya, tetapi dia sebenarnya tidak memenuhi standar sebagaimana media digital pada umumnya. Jadi dia mengumpulkan atau memotong-motong informasi, kemudian menyatukan informasi-informasi itu dengan narasi yang menghasut, narasi yang membangkitkan permusuhan, sampai pada akhirnya media digital itu baik itu editornya, kemudian naratornya, dan semua yang terlibat itu dikenakan hukuman. Karena ternyata apa yang disampaikan kemudian itu bisa menyebabkan orang-orang lain terprovokasi dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ya. Nah, jadi ini teman-teman yang perlu kita lakukan tindakan etisnya. Jadi yang pertama adalah menganalisis konten negatif, kemudian melakukan verifikasi, ya atau saring ya. Kemudian kalau itu negatif, ya jangan atau tidak perlu disebarkan atau didistribusikan. Nah, yang paling bagus di antara keempatnya ini adalah kita sebaiknya memproduksi konten yang bermanfaat, tutorial tentang penggunaan sebuah aplikasi, atau kita jalan-jalan ke tempat wisata, kemudian kita explore, itu adalah sesuatu yang positif. Oke. Nah, teman-teman, kita sampai pada kesimpulan, jadi internet ini adalah anugerah. Kita nggak kebayang dulu kalau tanpa internet seperti apa ya. Tetapi jangan sampai anugerah ini menjadi bencana ketika dia hanya bisa mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan teknologi ini. Nah, etika hadir sebagai seseorang yang bijak, yang mengingatkan kembali hak-hak teknologi ya, untuk tetap menjadi anugerah bagi kita semua. Nah, etika digital ditawarkan sebagai pedoman, ya, di mana ketika kita mengakses platform digital secara sadar, bertanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai kebajikan, itu menjadi dasar ketika kita melakukan interaksi, berpartisipasi, dan bertransaksi, serta berkolaborasi dengan menggunakan media digital. Oke, teman-teman, satu kutipan yang perlu kita pahami bersama, mari kita rayakan teknologi. Jadi kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Kenapa? Etika digital ada karena kita adalah manusia. Baik, teman-teman yang tertarik dengan bahasan etis bermedia digital, sudah ada modul yang disediakan secara free, secara gratis, bisa diunduh di literasidigital.id. Ya. Jadi di situ ada ratusan halaman yang bisa dipelajari secara lebih detail. Kemudian yang terakhir, silahkan teman-teman follow Instagram dari Siberkreasi. Cukup segitu dulu teman-teman di Madiun terutama. Selamat siang, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi penjelasannya, ya pemaparannya semuanya dari Coach Eko, Kakak Andri, Pak Edi.
itu semuanya menurut Meli berkesinambungan satu sama lain ya. Ibarat Meli kan selalu bilang kalian itu adalah pilar-pilar dari meja yang kokoh, dan kalau salah satu pilar tidak ada, ya mejanya oleng ya. Jadi kita ya sendiri sebagai pengguna atau sebagai netizen, sobat digital masuk ke dunia digital tanpa netiquette ya susah juga gitu. Punya skill oke, ya, tapi nggak tahu cara etika yang baik dalam ruang digital. Bener ya Pak ya? Iya. Udah jago tapi nggak punya etika sama sekali, percuma. Udah jago punya etika tapi lupa mungkin dengan budayanya sendiri untuk mendigitalisasikan budaya. Terus udah jago semuanya tapi tidak aman. Jadi itu semua nggak bisa. Harus berkesinambungan satu sama lain. Terima kasih Pak Edi. Kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab, boleh? Admin langsung di-share di screen. Paparannya semua luar biasa. Meli selalu bilang bahwa kita diingatkan selalu akan pilar-pilar ini ya. Ini adalah tahun kedua tentunya literasi digital. Tadi Kakak Andri bilang sudah mengalami penurunan penipuan online 30%. Berarti harusnya setelah ini seperti kata Bapak Jokowi dibanjiri terus dengan konten-konten positif, yang negatif itu juga pasti hilang. Baiklah, dari Cila. Bentar ya, Cila. Untuk Kakak Andri Hamida, bagaimana jika kita ingin mengembalikan akun yang dicuri dan dihack? Kepada lembaga mana kita bisa melaporkan pencurian akun sosial media? Gimana nih? Oke, pencurian akun ya banyak terjadi. Jadi kalau ke lembaga mana nggak bisa kemana-mana karena Indonesia ini kan swasta ya. Betul. Namanya pencurian akun itu swasta kecuali pencurian akun yang publik seperti KTP, SIM card atau data-data pribadi yang belum dengan pemerintahan. Tapi kalau seperti akun Instagram, YouTube, Facebook itu ya nggak bisa ke lembaga mana-mana karena bukan punya pemerintah. Yang bisa kita laporkan adalah ya minta ke Facebook-nya, minta ke tempat akun kita dicuri, media sosialnya apa, ke sana ke platformnya sih. Ya, ke platformnya sendiri, betul. Paling gitu aja sih. Dan sekarang ini memang Kakak Andri wadahnya kan semua sudah ada ya, benar gak? Wadahnya itu sudah ada, kita tinggal terliterasi dengan baik untuk kita bisa melaporkan ini ke platform-platform tertentu, betul? Betul. Jadi memang kita bisa hubungi customer service ya, kita bisa juga via email gitu. Bisa banyak caranya sih. Banyak caranya, makanya. Dan sekarang apapun itu semua bisa kita pelajari, sudah ada di Google, sudah ada di YouTube ya. Betul. Betul. Jadi kalau kita mau masuk ke satu platform, mau mempelajarinya pun kita bisa pelajarin sendiri gitu. Betul sekali. Benar nggak? Nah, mungkin tadi Pak Edi ya, mungkin yang terakhir ya Pak Edi ya. Meli pengen tanya juga sih sebenarnya seputar apa yang terjadi sekarang ini terhadap banyaknya misinformasi ya, hal-hal yang berkaitan dengan sosial media, pencemaran nama baik gitu. Kalau boleh tahu dari sisi Pak Edi, itu sebenarnya dipicu oleh apa sih Pak Edi? Oke, makasih Mbak. Kenapa bisa marak gitu? Ya, jadi isinya dunia itu kan dua sisi. Jadi seperti koin, ada yang baik, ada yang enggak gitu ya. Ya. Nah, yang kita lakukan dalam webinar ini jangan sampai kita yang jadi yang nggak baik lah gitu ya. Oke. Nah, kenapa marah? Karena memang saya perhatikan satu contoh, saya sering menerima telepon dari yang mengaku operator dari aplikasi ya, karena adanya kemudahan ya. Jadi seseorang bisa mengakses data-data informasi dengan hanya melihat dari akun media sosial kita. Kenapa? Karena terutama kalau kita agak narsis gitu ya, kita foto, kita update status, dan itu bisa dicatat sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh Kak Andri tadi ya. Jadi itu tadi yang bisa memicu para kriminal itu berniat tidak baik. Oh, ini datanya cukup. Entah itu meretas akunnya atau berniat yang lain. Adanya kemudahan, Kak. Oke.
Ya lagi-lagi karena ada kesempatan. Terus kitanya juga tidak teredukasi, terliterasi untuk melindungi. Gitu juga ya. Oke. Karena namanya kalau kata Bang Napi kan kesempatan itu ya ada karena ada kesempatannya, benar ya? Mungkin Pak waspadalah. Pak Eko mungkin mau nambahin Pak, terakhir Pak, seputar apa yang terjadi belakangan ini, semua serba marak dan berakhir di kantor polisi. Kalau dari sudut budaya digital, saat ini ya kalau pengalaman ya, ini kurangnya tentang pengenalan tentang budaya-budaya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi contoh saya sering tanya juga ke anak saya, apakah setiap hari Senin sekarang ada upacara gitu? Kadang-kadang ya, kadang-kadang nggak ada. Nah, ini contoh sederhana. Kalau saya dulu masih sekolah, setiap hari Senin itu upacara bendera dan dibacakan Pancasila, kemudian ada lagu-lagu kebangsaan dan itu bangga. Nah, dan saat ini saya beberapa kali juga menemui gitu, bahkan teman-teman anak saya juga tak tanyai tentang lagu ini apa enggak. Nah, jadi inputan tentang budaya, tentang bagaimana kita bertingkah laku itu jarang. Karena pola belajar kita itu adalah apa yang dimasukkan terus diinstal. Nah, sekarang yang buka HP itu yang dibuka itu umpamanya konten-konten yang tentang guyon-guyon saja, guruan-guruan saja. Nah, jadinya akhirnya jadi pribadi-pribadi yang guyonan nantinya. Karena yang setiap hari yang diinputi adalah guyonan. Yang diinput adalah seperti itu. Kalau sebuah ceret atau teko itu diisi kopi, maka keluarnya juga hitam seperti kopi. Susu, maka ketika dituangkan yang keluar juga susu. Maka itu pentingnya kita terus bagikan konten-konten yang berbudaya, ya, yang terus masuk sehingga nanti yang keluarnya maka konten-konten yang berbudaya juga. Mungkin itu, Mbak. Nah, Meli. Dan menurut Meli juga cara kita sebagai konten kreator pun harus bisa, jangan melulu-melulu karena viral, jangan melulu-melulu karena apa menghadirkannya. Jadi harus bisa lebih berkreasi. Ya kan, harus bisa lebih positif dan lain-lain. Baiklah, sebenarnya jadinya semua tergantung ke kita ya. Dan semoga Meli yakin sobat-sobat digital di Kabupaten Madiun sendiri bisa mulai tahu apa yang harus di-share, bisa memulai menjadi konten kreator yang memang berguna, bisa follow orang-orang yang menginspirasi untuk bisa lebih berkreasi ya. Terima kasih para narasumber. Cilia juga tadi mudah-mudahan pertanyaan tadi dan pertanyaan Meli yang diberikan jawabannya oleh para narasumber sudah bisa mewakili seluruh pertanyaan dari peserta tentunya pagi hari ini. Sayang sekali dari 100 turun drop sekali, nggak apa-apa. Yang sudah stay sudah luar biasa. Meli ingin cuma bilang semoga 4 pilar tadi bisa membantu untuk menjadi atau pencerahan lah untuk kita semua untuk lebih bisa aman dan produktif di ruang digital. Itu aja. Baiklah, kita akan foto bersama yuk. Silakan. Salam literasi semuanya. Yang sudah stay di sini boleh monggo. 2 gaya ya. Salam literasi 1. Salam literasi 2. Admin mana nih? Nah, salam literasi 3. Oke, gaya bebas. Yap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih admin. Langsung kita bikin happy yuk. Langsung aja kita masuk ke siapa sih yang berhasil mendapatkan door prize berupa saldo dompet digital atau saldo OVO. Kalau dulu kan berupa fisik barang ya, gelas, payung, apapun lah. Sekarang udah ada saldo OVO. Abel, Afif, Ahmad, Cila, Grace, Kamila, Maulid, Mia, Pujianto, dan Wardah. Selamat semuanya ya. Sudah berhasil mendapatkan door prize pastinya. Oke, sebelum Meli menutup sesi ini, Meli juga ingin mengajak sobat digital untuk menginstal aplikasi Siberkreasi yang sudah aktif di sosial media. Ayo kita asah terus. Bisa follow akun Instagram dan Facebook dan TikToknya juga ada Siberkreasi. Mau nonton video-video makin cakap digital seperti tadi, bisa cek video beragam tema di YouTube Siberkreasi. Sudah hampir 2 jam Meli menemani para narasumber yang luar biasa. Kakak Edi, Kakak Eko, dan Kakak Andri. Kalian luar biasa selalu bisa berbagi. Salam sehat selalu.
Kita ketemu lagi di virtual berikutnya. Kita sama-sama berdoa juga yuk. Admin studio Mbak Kori juga selalu semangat dari JBI ya, selalu membantu kita untuk bisa lebih maju lagi tentunya. Karena kita tahu target peserta kita di tahun 2024 adalah 50 juta terliterasi. Dan Meli yakin kerjasama kita semua ini bisa mencapai target tersebut. Admin studio, Meli pamit. Mohon maaf kalau Meli ada salah kata dalam merangkum juga. Kita ketemu lagi di virtual berikutnya semuanya. Selamat siang. Indonesia terkoneksi, semakin digital semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Digital Madiun. Terima kasih. Selamat pagi semua. Sehat-sehat ya. Oke, saya pamit. Salam sehat semuanya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikitlah dulu kawan sebelum bibir berucap katamu terekam jejak. Jemarimu berdansa kawan, jangan kau salah berpijak. Pilihlah kata yang bijak.